Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore. Kali ini bersama saya Samuel Purba. Pemirsa, tren urbanisasi selalu muncul setiap arus balik Lebaran dan berpotensi membuat masalah sosial baru di kota-kota besar. Banyak pemudik kembali membawa sanak saudara karena jumlah lapangan kerja di Indonesia dinilai belum merata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemudik tidak membawa sanak saudara saat kembali ke ibu kota, apalagi tanpa jaminan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak. Hal ini untuk mencegah masalah pengangguran, kesenjangan sosial, dan kemiskinan baru. Terlebih jumlah penduduk di Jakarta sudah sangat padat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatang baru yang akan datang ke ibu kota akan menurun dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 15.000 orang. Sebelumnya tren jumlah pendatang setelah Idul Fitri di tahun 2020 ada 24.043 pendatang tiba di Jakarta. Tahun 2021 ada 20.046 pendatang, tahun 2022 ada 27.478 pendatang, dan tahun 2023 25.918 pendatang. Pemprov DKI juga melakukan sejumlah upaya untuk menekan kepadatan penduduk, di antaranya program penataan administrasi kependudukan melalui penertiban EKTP. Adapun di satu sisi, dengan melihat fenomena mudik yang selalu terjadi setiap hari raya Idul Fitri, menandakan bahwa lapangan kerja di Indonesia belum merata, sehingga banyak orang memilih merantau ke kota-kota besar termasuk Jakarta untuk mencari nafkah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tren urbanisasi selalu muncul setiap arus balik Lebaran dan berpotensi membuat masalah sosial baru di kota-kota besar. Lantas, apakah Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota masih menjadi magnet? Kita akan membahasnya dengan Kepala Dukcapil Jakarta Pak Budi Awaludin dan juga pengamat tata kota Kang Yayat Supriyatna. Selamat sore abang-abangku. Selamat sore Bang Samuel. Selamat sore Bang Samuel. Selamat sore. Saya ingin ke Pak Budi. Pak Budi, ini prediksi jumlah pendatang di Jakarta pasca Lebaran tahun ini, apakah sudah ketahuan jumlahnya menurun atau meningkat dibandingkan dengan tahun lalu? Iya, kalau kami memprediksi bahwa tahun ini jumlahnya akan menurun. Hal ini disebabkan kalau kita lihat dari data kami yang kami punyai, ya, bahwa di tahun 2022 pendatang yang harus balik mudik itu di angka 27.478. Lalu di tahun 2023 itu jumlahnya 25.918. Dan pendatang tahun 2023 itu jumlahnya menurun, ya, jumlahnya menurun, dan baru pada tahun 2023 jumlah pendatang di DKI Jakarta itu turun, yaitu dari sebelumnya sekitar 200 ribuan, nah itu sekarang sudah tinggal 153 ribu yang datang ke DKI Jakarta, dan ini cenderung turun. Dan kalau kita lihat juga, ya, pada pendatang pada Januari, Februari, dan Maret ini, ya, jumlah pendatang itu di Januari 9.137, di bulan Februari 6.300, dan bulan Maret juga sekitar 6 ribuan. Itu jauh di bawah rata-rata dari pendatang bulanan, ya, tahun lalu. Pada tahun 2022-23 itu rata-ratanya itu sekitar 11.350 per bulan, tahun 2022 12.848. Nah ini saat ini pendatang kita di angka 6 ribuan, dan ini oleh karenanya kami memprediksi pada tahun ini, ya, jumlah pendatang di DKI Jakarta untuk arus balik mudiknya itu juga turun, ya, di antara 10.000 atau sampai 20.000. Oke, Pak Budi, kira-kira ada penjelasan nggak kenapa menurun? Apakah memang ada regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta yang membuat minat pendatang itu menurun atau seperti apa? Ya, kami melakukan program penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili, di mana kita mulai melakukan sosialisasi program ini pada tahun 2023 pada bulan Maret dan April. Ya, pada saat kami sosialisasikan di bulan April, pada saat itu, ya, jumlah yang keluar itu naik sampai 400%.
ya yang keluar ke DKI Jakarta. Dan terus sampai hingga saat ini, kalau kita lihat grafiknya untuk yang keluar dari DKI Jakarta, ya dari tahun 2021 hingga 2023 itu naik terus dari 189.000 2021, ya 215 2022 dan 2023 di angka 243.000. Dan kalau kita lihat juga di bulan Januari, Februari dan Maret 2024 ini terjadi kenaikan. Dari Januari, Februari itu kenaikan 38,22%, dari 19.000 menjadi 26.000. Dan di bulan Maret itu ada sekitar 47.000 yang sudah keluar, ya, atau kenaikan 77,06%. Nah ini karena kita sudah akan melakukan, ya bulan April ini kita sudah melakukan program penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Hingga saat ini sudah 113.000 penduduk yang sudah secara sadar memindahkan dokumen kependudukannya sesuai domisili. Oke, berarti rata-rata ini mereka semua pindah ke daerah satelit ya, Pak Budi? Iya, Bodetabek ya. Saat ini yang paling banyak itu yang mereka berpindah ke Kabupaten Bogor dan Depok, ya. Tapi penyumbang pendatang terbanyak itu dari Bekasi. Kang Yayat, bagaimana Kang Yayat melihat kalau tadi memang berpikirnya bahwa jumlah penduduk yang atau pendatang yang ke Jakarta akan meningkat, ternyata menurun. Bagaimana Kang Yayat melihatnya? Tadi Pak Budi bagus tuh menyampaikan satu data. Tren yang keluar dari Jakarta ini bertambah banyak. Iya. Hampir tadi 240.000 ya 2023. Mungkin potensi bisa 250.000. Jadi fenomena apa yang menarik di balik proses migrasi penduduk ini? Yang keluar itu semakin meningkat, yang masuk semakin menurun. Nah, ini ada apa dengan persoalan migrasi penduduk? Apakah karena persoalan tingginya biaya hidup? Karena kita tahu kan BPS ngeluarin data living cost-nya hampir 15 juta, beda tipis dengan Bekasi. Nah, kedua, opportunity yang mendapatkan kesempatan kerja. Memang ada fenomena, kalau semakin tidak terampil, pendidikan terbatas, pengalaman terbatas, potensi mendapatkan pekerjaan baik formal maupun informal pun semakin terbatas. Yang kedua menurut saya, ada potensi yang menarik. Kelompok migran yang harus mudik dan harus balik ini mungkin sudah mulai enggan membawa kerabatnya masuk ke Jakarta. Karena terus terang saja, mereka sendiri sebetulnya dalam posisi sedang kesulitan. Dalam konteks misalnya beban biaya hidup yang tinggi, harga-harga yang meningkat, kesulitan tempat tinggal. Jadi ini kemungkinan besar mereka agak sulit ya, kecuali kalau data menunjukkan juga mengatakan rata-rata yang masuk itu pendidikan SMA, hampir 80% data ya sebelumnya. Kemudian juga yang kedua, hampir 60% kelompok prasejahtera. Jadi otomatis agak riskan bagi kelompok-kelompok yang masih keterbatasan untuk membawa migran masuk ke dalam Jakarta. Yang menarik satu lagi gini, kota di luar Jakarta ini seperti Cikarang, Bekasi, kemudian Cibitung, itu udah jadi tumbuh kawasan industri baru. UMP-nya beda tipis. Anda bisa bayangkan kalau orang punya kesempatan di luar Jakarta, living cost-nya lebih murah, mendingan saya tinggal di luar Jakarta. Ditambah lagi satu lagi, aksesibilitas. Kereta api dari Cikarang, sekarang Bekasi, kemanapun lebih mudah. Ini kan menunjukkan bahwa kemudahan aksesibilitas tidak menjadikan orang harus tinggal di Jakarta. Kemungkinan juga bekerja. Nah, yang menarik satu lagi, pilihan lapangan kerja. Kalau di luar Jakarta sekarang dengan katakanlah potensi pasar ketenaga kerja yang baru, itu daerah sekitarnya sudah makin meningkat dan itu menjadi kekuatan menurut saya. Apakah akan menjadi kerugian bagi Jakarta sendiri ketika banyak dari warga Jakarta tuh migrasi keluar Jakarta? Ini menarik. Ini kan ibaratnya nih orang sekarang tinggal di Jakarta bisa kena sindrom lagu dangdut nih, antara tahan mana dan mana tahan. Karena terus terang aja lapangan kerja terbatas, biaya hidup tinggi, ya kan? Apa-apa terus terang agak berat ya kan? Nah, pilihan menarik tadi 240.000 orang sudah menyadari rumah makin mahal ini sebagai
pinggir. Betul. Nah, dia tinggal di pinggir tapi masuk ke Jakarta dengan peningkatan jumlah pengguna KRL, kemudian menggunakan Transjakarta atau angkutan lain. Orang mengatakan selama aksesibilitas itu mudah, no problem tinggal di luar Jakarta. Dan ini bagi Jakarta justru mungkin menguntungkan. Nah, yang menarik adalah satu hal, bahwa Jakarta itu perlu membangun kolaborasi ke depan. Ini kan dengan daerah khusus Jakarta nanti, saya bisa membayangkan sekarang Jakarta punya tarif terintegrasi 10.000 misalnya. Nanti suatu saat nanti kalau dengan daerah khusus Jakarta dan ada dewan aglomerasi dan bisa menetapkan tarif misalnya 15.000 di Jabodetabek, wah itu orang mendingan tinggal di pinggir tapi biaya perjalanannya lebih murah. Dan ini artinya apa? Terjadi namanya redistribusi fungsi. Menyebar fungsi-fungsi peran Jakarta yang selama ini sudah jenuh, sudah padat untuk digeser ke luar Jakarta. Dan ingat sekarang, pertambahan mall itu lebih banyak di pinggiran Jakarta dibandingkan di tengah Jakarta. Oke, berarti mungkin dengan pindahnya warga dari Jakarta keluar daerah, mungkin daerah lain mungkin akan lebih berkembang juga untuk mengikuti Jakarta seperti itu ya Kang Yayat. Oke, terakhir maaf nih waktunya sangat singkat sekali. Pak Budi, apakah ada closing statement terkait dengan yang tadi juga informasi yang diberikan oleh Kang Yayat bahwa ini adalah fenomena baru bagi Jakarta sendiri. Tapi saya ingin bertanya apakah memang apakah Jakarta memang memiliki road plan seperti itu, bahwa memang warga Jakarta akan diprediksi atau diharuskan untuk lebih banyak keluar dari Jakarta, Pak Budi? Iya, enggak. Kita sebenarnya ada program penataan pendudukan sesuai domisili. Nah, ini adalah amanah dari undang-undang, di mana dijelaskan bahwa pasal 15 ayat 2 itu menyatakan bahwa masyarakat yang sudah 1 tahun tinggal di tempat yang baru harus memindahkan dokumen pendudukannya. Nah, saat ini kebanyakan adalah masyarakat yang sudah tidak tinggal di DKI Jakarta, namun mereka masih ber-KTP di DKI Jakarta. Banyak sekali. Gitu. Nah, inilah yang akan kita tertibkan. Dengan kita memulai program ini, alhamdulillah sudah banyak masyarakat yang secara sadar memindahkan dokumen kependudukannya sesuai domisili. Nah, jadi setelah ini juga kami juga akan melakukan pembatasan untuk satu alamat itu cukup cuma 3 KK. Selama ini kan tidak. Itu udah dibatasi bisa 20 sampai 50 KK satu alamat. Nah, mereka numpang alamat, numpang betul. Kita seperti itu. Ini yang setuju. Baik. Pak Budi, sebentar ini tambahan sedikit. Ini jangan sampai ada istilah numpang.com, numpang kakak. Itu migran baru ini terus terang aja 1 kakak tuh, waduh, banyak ibaratnya bisa bertambah-tambah tercatat gitu. Baik. Ini akan kita batasi Pak ke depan. Baik. Terima kasih Pak Budi, Kang Yayat. Kita berharap Jakarta ke depannya semakin baik dan juga daerah-daerah satelit yang menopang Jakarta juga akan semakin maju mendekati Jakarta. Selamat sore Pak Budi dan Kang Yayat. Selamat sore. Selamat sore. Sore Pak Yayat.